Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apakah Nabi Isa alaihissalam masih hidup, ya. Untuk menjawab ini ada beberapa golongan, ya, atau ada beberapa pendapat yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa masih hidup, dan ada juga berpendapat bahwa Nabi Isa sudah wafat. Jadi kontroversi antara dua pendapat ini yang kita ambil adalah pendapatnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak ekstrem kiri juga tidak ekstrem kanan. Jika Nabi Isa itu sudah wafat, ya, di mana kuburannya itu, ya, sampai sekarang belum ketemu kuburannya, berarti masih hidup. Kalau begitu di mana tinggalnya? Karena selama ini ada orang yang menganggapnya telah meninggal, dan banyak juga yang meyakininya masih hidup, ya. Berdasarkan beberapa teks yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, para ulama sepakat bahwa Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Ia tidak dibunuh atau disalib, tapi diangkat oleh Allah ke langit. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam proses pengangkatannya. Apakah dimatikan terlebih dahulu atau hanya ditidurkan saja, atau tidak dimatikan dan tidak ditidurkan. Allah berfirman, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 55. Dalam ayat ini, ya, atau dalam ayat tersebut ada kalimat mutawaffika. Ada beberapa pendapat makna dari mutawaffika dalam menafsirkan kalimat tersebut, ya.
Yang pertama ditafsirkan dengan istilah mutawafika, itu mematikan. Tafsir ini berasal dari Ibnu Abbas dan Wahab bin Munabbih mengatakan Allah mematikan, Allah mematikan selama 3 jam dan saat pengangkatannya ke langit lalu menghidupkannya kembali. Ini bisa dilihat di dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 2 halaman 95. Kemudian ditafsiri dengan mengangkat ya. Imam Al-Qurtubi sendiri menafsiri kalimat tersebut semakna dengan kalimat berikutnya, rafi'uka. Dengan demikian makna dari ayat tersebut adalah aku mengangkatmu ke sisiku dan menyelamatkan kamu dari orang-orang kafir dan mematikan kamu setelah kamu turun dari langit. Tafsir Al-Qurtubi jilid 2 halaman 94. Kemudian yang ketiga ya, yang tadi yang kedua ya. Sekarang yang ketiga ditafsirkan dengan menidurkan. Mayoritas ulama tafsir mengartikan kalimat tersebut dengan menidurkan sebagaimana yang difirmankan Allah ya dalam ayat lain, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Quran surah Al-An'am ayat 60. Begitu juga Rasulullah saat hendak tidur, beliau membaca doa, ya Allah, dengan namamu saya mati dan hidup. Dan apabila bangun dari tempat tidur beliau membaca, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah lah kami kembali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ar-Rabi bin Anas berkata, mutawafika dalam ayat tersebut bermakna menidurkan sebagaimana dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 60, karena tidur adalah saudaranya mati, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah ketika ditanya, apakah penduduk surga juga tidur? Beliau menjawab, tidak, karena tidur saudaranya mati, dan di surga tidak ada kematian di dalamnya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 2 halaman 95. Keempat, ditafsirkan dengan memegang. Abu Jaid menafsirkan dengan memegang sebagaimana yang difirmankan Allah di ayat lain. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia
tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Imam Hasan al-Basri dan Ibnu Zurais berkata, yang dimaksud dengan mutawaffika adalah memegangmu dan mengangkatmu ke langit tanpa mengalami kematian. Tafsir Al-Qurtubi jilid 2 halaman 95. Kemudian yang kelima, ditafsirkan dengan menunda ajalmu. Imam Zamakhsyari mengatakan kalimat itu ditafsiri dengan menunda ajalmu. Jadi artinya, aku melindungimu dari kejahatan orang-orang kafir yang hendak membunuhmu dan menunda ajalmu sampai pada waktu yang sudah aku tentukan. Kemudian aku kelak mematikanmu tidak melalui tangan-tangan mereka. Dari beberapa ragam penafsiran di atas, mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa Allah telah mengangkat Isa putra Maryam tanpa melalui proses kematian. Dan itulah tafsir yang tepat menurut saya. Begitulah Imam Asy-Syaukani menegaskan. Lalu dia melanjutkan, karena telah banyak hadis Rasulullah yang sahih menjelaskan bahwa Nabi Isa nanti akan turun kembali ke dunia ini untuk membunuh Dajjal. Sedangkan penafsiran bahwa Allah mematikan Isa dalam waktu 3 jam adalah penafsiran yang lemah. Bisa dilihat di Fathul Qadir jilid 1 halaman 344 sampai dengan 355. Tapi kalau tetap diartikan dengan mematikan, Imam Al-Farra mempunyai penafsiran lain. Dia mengatakan dalam memaknai ayat tersebut berlaku hukum mendahulukan makna kalimat pertama dan mengakhirkan kalimat berikutnya. Dengan begitu, arti dari surat Ali Imran ayat 55 itu adalah, hai Isa, sesungguhnya aku mengangkatmu dan membersihkan kamu dari orang-orang kafir, lalu mematikanmu setelah kamu turun dari langit. Bisa dilihat di Fathul Qadir halaman 244. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam proses pengangkatan Isa ke langit tidaklah melalui proses kematian. Dan karena Isa diangkat ke langit, maka salah besar kalau orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Dan salah pula orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa Isa telah disalib untuk menebus dosa, karena Isa masih hidup. Dan orang-orang Yahudi tidak berhasil membunuhnya ataupun menyalibnya. Allah memberi pernyataan yang tegas dalam Al-Quran, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Bisa dilihat di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 157. Kalau kita ingin membuktikan bahwa
Isa belum wafat secara kasat mata, maka tunggulah turunnya Isa putra Maryam ke bumi ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian uraian singkat ini ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.